Oke teman-teman, acara siang hari ini akan kita mulai. Sebelumnya sekali lagi perkenalkan saya Ilham Ahmad Kamil. Di sini saya sebagai moderator dan saya akan memandu jalannya acara pada siang hari ini, yaitu acara Fintech Literasi Acceleration Virtual Roadshow by Makassar. Kita akan masuk ke materi pertama. Materi pertama akan disampaikan oleh Pak Asep Kurniawan dari Indonesia. Jadi di sini saya kebetulan sebagai pembicara yang pertama, saya mewakili Indonesia. Di sini saya coba menjelaskan, mungkin teman-teman semua sudah familiar dengan diagram ini. Di sini adalah alur dari fintech peer-to-peer lending. Jadi secara umum peer-to-peer lending itu mempunyai flow seperti ini. Jadi ada pemodal dan juga ada peminjam. Pemodal kita biasanya sebutnya dengan istilah lender, sementara peminjam itu borrower atau orang yang meminjam dana kepada platform. Nah, di tengah, di bagian sini, ini adalah platform. Dalam hal ini adalah kalau kami adalah Kredinesia. Kredinesia atau platform itu hanya menghubungkan pemodal dan juga peminjam. Jadi Kredinesia itu bukan yang memiliki uang, jadi dia hanya mempertemukan. Jadi kita coba lihat yang pertama, pemodal itu akan menyimpan sejumlah uang di Kredinesia, kemudian mungkin teman-teman akan mikir, loh kalau gitu apa bedanya dengan bank? Bank juga kan menghimpun dana. Nah bedanya adalah kalau peer-to-peer lending berdasarkan aturan OJK itu cuma bisa menyimpan dana maksimum 2 hari. Kalau dananya tidak dipergunakan untuk disalurkan kepada peminjam, maka harus dikembalikan lagi dananya kepada pemodal. Itu bedanya dengan bank. Kemudian setelah pencairan, misalnya tenornya atau jangka waktunya misalnya 1 bulan, maka 1 bulan kemudian ketika jatuh tempo, maka peminjam harus melakukan pembayaran kembali, yaitu poin yang ini. Melakukan pembayaran sejumlah apa? Yaitu sejumlah pokok pinjaman dan juga biaya atau bunga. Jadi ini alur diagram sederhana dari bagaimana sih cara bermainnya peer-to-peer lending. Untuk selanjutnya, materi kedua bisa disampaikan terlebih dahulu oleh Pak Andrisah Tauladan dari Asetku. Sebelumnya terima kasih sekali kepada panitia dan rekan-rekan semua yang sudah hadir di sini. Jadi ada 3 hal dari industri insight yang aku mau bawa teman-teman di sini. Yang pertama apa sih kita bisa pelajari dari China? Yang kedua, Indonesia sekarang ini orang-orang Indonesia seperti apa sih belanjanya? Nggak cuma belanja barang tapi belanja uang juga. Bagaimana cara mereka membelanjakan uangnya untuk melakukan pendanaan atau investasi? Yang ketiga itu sebenarnya perasaan orang Indonesia itu seperti apa sih? Nah, kalau kita lihat dari konsumen-konsumen dari China, itu mereka semenjak pandemi, dan ketika pandemi mereka juga sudah dianggap reda, itu mereka mulai mencoba hal-hal baru. Dari mulai online consultation, online education courses, jadi yang berbau-bau online itu meningkat secara drastis. Nah, setelah pandemik itu akan ada potensi yang sangat besar untuk rebound. Jadi ya udah mulai deh orang melakukan liburan-liburan, dining in, olahraga bareng-bareng. Tapi ada beberapa perilaku yang sama yang akan terus bertahan. Yang pertama, mereka masih akan membeli masker, disinfektan, dan mereka akan melakukan ya sedikit penimbunan lah di rumahnya. Lalu yang kedua, mereka akan pemakaian masker itu menjadi daily habit gitu, menjadi kebiasaan sehari-hari. Itu sudah bahkan sekarang sudah masuk ke dunia fashion untuk masalah masker. Yang ketiga, itu mereka semua itu akan lebih memperhatikan kebersihan, disinfection, sterilisasi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan menjaga kesehatan. Lalu kalau kita lihat di Indonesia sendiri, itu seperti apa sih? Banyaknya itu sebenarnya ada di traditional trade. Tetap pasar-pasar akan tetap ada pembelinya. Tapi akan ada pertumbuhan di online yang tadinya kecil tuh sekarang akan bertambah di online.
lingkaran yang kecil ini sekarang sudah menjadi lebih besar. Karena orang sudah banyak belanja online bahkan untuk kebutuhan sehari-hari. Sayur, daging, groceries lah. Lucunya adalah, entah kenapa orang Indonesia tidak berkurang pengurangan fashionnya. Nah, itu mungkin bisa dilihat juga sebagai potensi atau kesempatan untuk berbisnis nanti bagi teman-teman yang ada di sini. Perasaan orang Indonesia gimana sih sampai sekarang? Ya, sekarang sih berdasarkan survei yang aku dapat dari sumber-sumbernya, orang Indonesia itu lebih wait and see dan berharap keadaan menjadi lebih baik. Nah, dari sisi fintech lending sendiri, kalau akumulasi penyaluran pinjaman itu terus naik secara year on year itu naik sebanyak 122%. So, berarti sebenarnya orang Indonesia masih memerlukan pinjaman. Dari akumulasi jumlah rekening borrower, kalau tadi adalah jumlah uang yang kita salurkan, kalau kita lihat dari jumlah rekening borrowernya, jumlah orang yang daftar nih sebagai borrower, itu juga meningkat. Year on year-nya itu 110%. Berarti peningkatannya juga signifikan dari tahun ke tahun. Lalu kalau kita lihat dari akumulasi rekening lender juga meningkat. Jadi nggak cuma dari sisi konsumer, tapi dari sisi lender itu juga meningkat. Di Agustus ini itu sudah meningkat 24% secara year on year dibandingkan Agustus tahun lalu. Nah, untuk outstanding pinjaman itu agak sedikit menurun karena memang walaupun peningkatan terjadi dari sisi penyaluran, jumlah gap antara yang diberikan dengan orang yang mendaftar itu mengecil. Makanya outstanding pinjamannya mengecil sekitar 22%. Nah, ini karena ada banyak fintech-fintech yang memang juga mengerem untuk melakukan pinjaman jangka panjang. Jadi pinjamannya lebih karena jangka pendek, makanya outstanding-nya kecil. Nah, penyaluran pinjaman sendiri dari Desember 2019 sampai Agustus juga ada penurunan karena masalah COVID, kita tahu sama-sama tahu, itu dari sisi sebanyak 26%. Di sini karena COVID juga TKB 90 itu apa? Tingkat keberhasilan pengembalian kepada lender. Itu juga menurun. Yang tadi 96,3% di bulan Desember tahun lalu, di bulan Agustus sekarang sudah 91,12. Which is ini meningkat sangat tinggi ya. Jadi efek COVID ini sangat berasa di industri keuangan dan juga dirasakan di industri fintech ini. Nah, jadi bagi masyarakat Indonesia pembelian barang elektronik, smartphone itu sekarang menjadi kebutuhan dasar. Nah, ini dari data dari AFPI itu melihat bahwa kalau kita lihat yang sebelah kanan ya, pinjaman konsumtif dan multiguna di Indonesia itu utamanya sekarang ada di elektronik, edukasi, dan pembelian kendaraan. Tapi signifikan sekali itu ada di elektronik. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang mau jual beli elektronik, ini saat yang lumayan baik untuk melakukan itu karena sudah menjadi kebutuhan dasar sekarang. Karena banyak juga anak-anak yang sekolah dari rumah membutuhkan elektronik, orang tuanya belikan elektronik baru. Apabila kita ingin beradaptasi dan terus menghasilkan produktif yang meningkat di masyarakat, itu ada di bidang-bidang ini yang berkaitan sama elektronik, online, obat-obatan, dan kebersihan. Kita terdaftar dari 2018 bulan Desember. Sejauh ini kita sudah melakukan funding atau disbursement sebanyak kurang lebih sekarang sudah masuk ke 18 miliar. Ini data sampai Agustus kemarin itu 15 miliar. Dengan total lender itu di atas 50.000 orang. Dan total borrower itu sekarang sudah 4 jutaan sekarang. Nah, sejauh ini alhamdulillah kita berhasil mempertahankan TKB 90-nya itu 100%, di mana semua lender-lender asetku belum ada yang mengalami kerugian satupun. Nah, asetku sendiri cara beradaptasi bagaimana sih? Karena ada kondisi yang berkaitan dengan kesehatan, ada kondisi yang berkaitan dengan regulasi, akhirnya asetku melakukan 3 hal. Yang pertama, kita melakukan shift management. Karyawan-karyawan kita itu di-rolling masuknya, jadi hanya 25% karyawan yang masuk apabila tidak ada peringatan dari tempat kerja kita bahwa ada yang terinfeksi COVID. Kalau ada yang terinfeksi COVID di salah satu area kerja kita, walaupun itu bukan kantor kita, itu kita langsung total WFH. Nah,
shift management ini kita didukung oleh partner kita sistem juga itu untuk mendukung bahwa setiap orang itu bisa menjamin tanggung jawab dan pekerjaannya masing-masing. Kita menggunakan sistem untuk shift management ini. Yang kedua, kita sekarang memberlakukan office health protocol itu dengan sangat amat ketat. Kita melakukan disinfektan beberapa kali sehari, menggunakan masker selama di pekerjaan, tidak boleh makan di kantor. Kalau mau makan harus mengisolir dirinya sendiri dan lain sebagainya. Nah, di lain sisi itu dari menjalankan bisnis, kita juga menerapkan modeling risiko dan protokol risiko yang sangat amat ketat. Kita melakukan pengembangan model dan validasi, kita melakukan risk and balance sheet management, kita roll out ke business application sampai dengan aplikasi kita. Terima kasih. Semoga nggak kelewatan ya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Mas Ilham. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu akan disampaikan oleh Kak Bunga Husni dari Optima. Perkenalkan, saya Bunga dari Optima. Fintech itu sendiri terdapat dalam POJK nomor 77 yang mana layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi, penyelenggara layanan jasa keuangan untuk memberi pinjaman dengan menerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjaman. Jadi Optima itu adalah sebagai alat untuk menyalurkan dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang keempat yang akan disampaikan oleh Pak Koko Cataka dari Finplus. Halo semuanya, perkenalkan saya Koko. Izinkan kali ini kami dari Finplus akan sedikit bercerita tentang bagaimana fintech itu dapat membantu usaha atau sektor industri bisnis pada umumnya. Dalam hal ini khususnya adalah UKM atau usaha kecil dan menengah. Bahwa selama masa pandemi ini ternyata sektor industri atau sektor usaha kecil menengah terutama itu kena dampak semua. Jadi nggak hanya UKM aja tapi juga usaha kecil menengah dan usaha besar juga semua. BPS kemarin melakukan survei di dunia usaha, baik itu ke small medium enterprise atau UKM dan juga large medium enterprise atau usaha besar dan menengah, itu ternyata dari 34.000 responden, sekitar 84% UKM itu kena dampak yang dirasakan juga dampak yang sama juga dirasakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Tapi hanya sekitar 82%, tidak sebesar KM atau SMI. Di beberapa daerah, terutama seperti saya di Jakarta ini, kita ada PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah itu impact-nya juga semakin besar. Jadi yang paling berasa itu industri di bidang food and beverage atau makanan usaha kecil menengah yang di bidang makanan. Ternyata survei ini juga melihat bahwa terjadi pergerakan dari jumlah karyawan selama pandemi. Industri yang menengah ke atas itu 46% itu mengalami pengurangan karyawan. Survei juga menjelaskan bahwa rata-rata bisnis itu mengalami hambatan. Dari kanan itu yang paling kena dampaknya Tapi secara umumnya 8 dari 10 perusahaan, baik itu industri kecil, menengah atau besar, itu rata-rata mengalami pengurangan permintaan. Pola konsumsi masyarakat pada umumnya karena pandemi ini mereka sedikit berkurang tapi tetap ada. Nah ini yang mendorong industri UKM itu harus bisa melakukan inovasi dan juga beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan. 62% dari UKM kita itu mengalami kesulitan untuk pembayaran karyawan, bahkan untuk mempertahankan operasional mereka. Ya, sekarang setelah disurvei, dari semua yang mengalami hambatan atau mengaku mereka mengalami kesulitan,
rata-rata merasa bahwa sekitar 69%, ini hampir 70% ya, mereka membutuhkan suntikan dana atau modal. Ya, 15% diantaranya butuh untuk penangguhan pembayaran pajak. Nah, sekitar 41% mereka memohon atau mengharapkan terjadinya diskon atau potongan harga pada tagihan listriknya. Ini sangat masuk akal mengingat bahwa permintaan mereka menurun sehingga mengakibatkan operasional mereka juga menurun. Nah, dari survei ini teman-teman kita bisa melihat bahwa 70% atau mayoritas itu sangat membutuhkan bantuan modal. Disitulah kami fintech dapat menjembatani kebutuhan teman-teman tadi. Untuk kita sebagai mahasiswa atau masyarakat, bagaimana sih Pak cara kita untuk meminjam atau sebagai lender di Finplus itu sendiri? Yang jelas, tapi satu hal, kita tidak melihat status seseorang itu sebagai mahasiswa, pelajar atau apa, tapi kita melihat aspek legalitasnya, Mas. Yang utamanya orang tersebut sudah memiliki KTP karena secara legal dia bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan apa yang dia lakukan. Otomatis kita hanya menerima lender atau borrower yang di atas usia tertentu. Biasanya untuk lender kita batasi misalnya di atas 21 tahun. Borrower juga rata-rata. Jadi secara ringkas syaratnya mudah kok, cuman batas usia aja. Sementara untuk nominal uangnya itu relatif ya. Saya rasa tergantung untuk produk yang diinginkan. Nah, namun di Finplus sendiri saat ini walaupun kami sudah bisa melakukan lender secara individu, tapi saat ini kami belum membuka individual lender. Kami masih institutional lender. Kalau untuk lender saat ini optimal masih pakai super lender sih Mas. Paling untuk borrower persyaratan kita untuk peminjaman bisa disampaikan cakapan hukum, maksudnya legalitasnya memiliki KTP. Terus untuk nominal dan tenornya itu ditentuin by system sih Mas. Pertanyaan pertama tadi mengenai apa perbedaannya antara perbankan dengan fintech. Kalau dari sisi saya mungkin yang bisa dilihat atau dirasakan oleh teman-teman, mungkin dari sisi sebagai peminjam itu yang paling gampang adalah dari sisi pengajuannya. Mostly kita di fintech atau peer-to-peer lending itu kita pengajuannya lewat apps. Jadi kita pengajuannya lewat online. Kalau perbankan itu biasanya atau secara umum pengajuannya masih melalui direct sales-nya atau DSR-nya, atau teman-teman pengajuannya melalui CS, seperti itu. Kemudian yang berikutnya pertanyaannya adalah mengenai lender, persyaratannya. Kebetulan saya sama dengan kakak Bunga, yaitu kami di Kredinesia masih menggunakan super lender. Ada yang ingin tahu apa sih super lender gitu kan? Nah, super lender itu jadi pemodal yang seperti tadi di PPT saya, yang di sebelah kiri pemodalnya itu hanya dari satu orang atau satu institusi saja. Oh gitu. Asetku kita kebetulan peer-to-peer lending benar-benar murni dari retail ke retail ya. Individu ke individu. Jadi borrower kita itu 90% itu individu. Lender kita juga 90% itu individu. Untuk jadi lender, yang pertama syaratnya KTP, terus harus iKTP ya, harus iKTP yang masih berlaku. iKTP harusnya masih berlaku kan ya, seumur hidup soalnya kan kalau nggak salah. Terus yang kedua harus ada rekening bank, karena kita nggak mau orang iKTP tapi per banknya itu berbeda dengan nama KTP-nya. Kita akan melakukan verifikasi untuk mencegah APU PPT. Lalu nanti kita akan lakukan validasi melalui proses eKYC kita. Lalu habis itu baru deh dia setelah divalidasi baru dia bisa
melakukan pendanaan di platform asetku. Kalau borrower sendiri itu persyaratannya adalah KTP juga, jadi hanya KTP aja, dan kebutuhannya nanti kita cek juga di KYC, tapi nggak masuk lewat aplikasinya asetku. Tadinya sempat masuk lewat aplikasi asetku, tapi semenjak tahun 2020 kita matikan lagi fitur di aplikasi asetku untuk borrowernya. Kita kembali ke model bisnis lama, yaitu borrower-borrower kita masuknya lewat partner-partner kita yang biasanya marketplace, ada Bukalapak, ada Aku-Laku, ada sempat-sempat Traveloka juga, dan juga ada juga kita dari partner perbankan kita. Kan sumber pendanaan masa kini lewat berbagai macam aplikasi finansial teknologi seperti peer-to-peer lending bagi UMKM sedang digandrungi dalam mencari atau menambah modal usaha. Karena pengajuan kredit dengan persyaratan yang mudah dan proses pendanaan yang cepat, saya ingin bertanya, Kak, jika pelunasan kredit UMKM tersebut macet dan akhirnya terjadi gagal bayar atau force major yang lain, apa yang akan dilakukan pihak financial teknologi selaku perantara bagi lender dan perantara pinjaman kepada UMKM? Karena menurut beberapa postingan di media sosial saya, banyak orang yang sengaja membuat usaha fiktif dan sengaja gagal bayar, sehingga sangat merugikan bagi para lender dan kredibilitas financial teknologi ini. Bahkan yang saya lihat di Facebook, ada grup khusus orang-orang yang sengaja gagal bayar gitu, Kak. Terima kasih. Itu aja, Kak. Oke, ini pertanyaan ini sebenarnya mewakili seluruh fintech peer-to-peer lending, khususnya yang multiguna seperti asetku yang konsumtif ya. Emang bener banget tadi, banyak banget grup-grup di luar sana itu kita nyebutnya fraud community. Jadi fraud community ini memang banyak pages-nya, grupnya, forumnya. Salah satu usaha kita adalah kita punya juga orang yang ada dalam di grup situ, gitu loh. Jadi orang-orang itu nggak lepas dari pengawasan kita. Kalau dari sisi asetku ini saya berbicara sebagai asetku dulu ya. Jadi anti fraud kita itu sebenarnya prosesnya bukan hanya berhenti di transaksi. Lalu transaksi ini berhasil atau tidak. Setelah berhasil, pembayarannya seperti apa? Apakah terjadi gagal bayar atau tidak? Enggak. Mulainya itu nggak di situ. Mulainya jauh di awal, di mana kita membentuk risk modeling namanya dan risk simulation. Salah satu komponennya adalah kita bahasanya apa ya? Mendevelop lah. Kita mendevelop sistem anti fraud. Dari sisi mulainya pun sebelum transaksi kita sudah mulai dengan sistem anti fraud. Yang kedua, dari sisi pada saat transaksinya nih. Pada saat transaksi itu ada beberapa layer yang kita lakukan. Kalau aku disuruh cerita mungkin 3 hari nggak selesai kalau ngomongin masalah metode risikonya. Tapi secara umum kita punya yang namanya pre-approval. Di pre-approval itu harus ada penyaringan dari sisi partner-partner kita untuk borrower kayak apa sih yang mereka refer ke asetku. Di asetku ada second layer. Layer keduanya itu adalah kita melakukan dengan metode metodologi risk modeling kita sendiri. Nanti baru setelah di-approve total semuanya sudah terverifikasi, sudah di-approve, sudah kita lihat risk-nya seperti apa, di-approve, baru deh kita danai dengan dana lender kita. Nah, kalau misalkan seapes-apesnya nih, sudah terjadi nih transaksinya, apa sih yang asetku lakukan? Kita nggak nunggu dia telat bayar. Seperti tadi ada kakak-kakak tadi yang sempat presentasi juga melakukan gimana sih caranya collection, yaitu dari mulai sebelum tanggal jatuh tempo udah kita ingetin pakai sistem. Setelah jatuh tempo kita ingetin pakai cara-cara yang sudah di-approve oleh OJK dan AFPI, nggak cuma OJK tapi AFPI, karena AFPI juga mengeluarkan Code of Conduct namanya. Kita harus sesuai dengan Code of Conduct itu, kalau nggak kena sanksi. Bagaimana pengaruhnya terhadap perbankan dari segi funding ya, bukan lending lagi. Kalau lending sih benar-benar terdiferensiasi. Dan yang kedua, poinnya adalah boleh nggak dijelasin sedikit, share ke kita sistem learning yang asetku terapkan itu seperti apa dan skema mengenai asuransi yang diasuransikan. Thank you. Oke, untuk pertama-tama, thank you banget for trusting us untuk ngembangin dananya. Klien lama ini ya kayaknya. Thank you banget Mbak Miunda. Really appreciate it.
as one of our clients lender kita. Terus pertanyaan pertama itu pengaruhnya terhadap funding perbankan seperti apa? Karena peer-to-peer lending kan lebih menguntungkan ke depannya gimana gitu ya. Nah, ini yang sesuai harapan aku ya jadinya. Jadi begini, kalau hanya melihat dari sisi lending sama funding, pasti jomplang. Perbankan pasti rugi. Karena produk perbankan nggak akan bisa nyaingin peer-to-peer lending. Kalau kita tutup mata dan kalau kita hanya kacamata kuda seperti itu. That's why perbankan itu harus mengembrace peer-to-peer lending, harus mengembrace minimal dia jadi salah satu kliennya si perbankan itu. Karena peer-to-peer lending tidak bisa beroperasi tanpa adanya jaringan dari perbankan. All of our transaction itu dilakukan di infrastruktur perbankan. Bayangin, perbankan itu, yang aku tahu ya, perbankan itu ngambil untungnya itu lebih gede di transaksi dibandingkan dengan lending. Portofolionya maksudnya ya. Nah, bayangkan seluruh transaksi fintech peer-to-peer lending itu terjadinya di infrastruktur perbankan. So, maksud aku adalah apa? Apabila bentuknya misalkan kita apple to apple, kita bandingkan antara deposito, dana pihak ketiga yang paling gampang deposito lah ya. Deposito untuk kita bandingkan dengan pendanaan di peer-to-peer lending. Iya kalah total, pasti jeblok deposito. Bank rugi di situ, yes, true. Itu nggak bisa dipungkirin. Aku orangnya praktikal aja kalau ngomong. Tapi, on the other hand, dana mengendap di bank itu sebenarnya akan lebih tinggi kalau misalkan seluruh transaksi lender dan borrower itu ada di bank itu. So, basically ada trade-off. Jadi, lebih ke arah bukan dana itu lari dari bank, tapi lebih ke bergeser dari produk ini ke produk yang ini, gitu loh. Lebih ke produk yang tadinya itu produk penyimpanan uang ke produk transaction, gitu loh. Which is menurut aku, dari sisi perbankan yang bisa mengambil mengambil momentum ini, dia bahkan bisa dapat dana murah itu lebih tinggi lagi dibandingkan biasanya. Karena seluruh transaksi harus, karena udah disupport regulasi juga sih gitu. OJK nggak boleh fintech peer-to-peer lending itu bertransaksi di luar jaringan bank atau network bank. Itu jawaban aku yang pertama. Jadi intinya gini, salah satu kenapa asetku tidak menggembor-gemborkan asuransi, karena asuransi itu punya inherentnya itu dia punya moral hazard kepada borrower. Ketika borrower tahu, oh ternyata pinjaman saya diasuransikan, muncullah tuh yang di forum-forum itu. Makanya setiap orang nanya asuransi asetku bener nih, 100%, bener nih gini-gini. Jawaban aku pasti ambigu. So this is a very blunt answer yang aku bisa kasih. So untuk insurance intinya we are trying our best untuk bagaimana caranya lender itu tetap aman. Intinya aku cuma bisa jawab sampai segitu. Karena moral hazardnya sangat tinggi ke borrower kalau memang mereka sangat tahu itu. Itu yang pertama. Kalau yang sistem learning aku bisa jelasin sedikit. So basically gini, sistem machine learning-nya asetku itu bisa dibilang kita pakai pendekatan dinamis. Dinamisnya itu apa? Semua data operational kita, performance dari sisi transactional, dari sisi yang di-approve, dari sisi yang tidak di-approve, itu kan kita punya big data. Nah, big data kita juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan big data lainnya yang kita bisa ambil untuk melakukan cross reference atau bukan transaction atau cross reference atau lateral comparison. Nah, lateral comparison antara data yang kita punya dengan data di luar sana. Nah, dari situlah kita akan mengambil data-data tersebut dan kita masukkan ke dalam perhitungan risiko kita. Ada perhitungan-perhitungan risiko dan asumsi-asumsi itu ada ratusan ribu asumsi yang kita update, cuma tinggal dipilih gitu loh. Itu pun melakukan penyesuaiannya itu pun itu sudah semi otomatis sekarang. Jadi input dari manusianya itu sendiri pun bukan dari sisi data mentah, tapi sudah bentuknya informasi. Nah, itulah kenapa asetku sampai sekarang bisa melakukan nahan TKB 90, alhamdulillah ya sampai sekarang itu masih 100% gitu loh. Mungkin gini, perbandingannya dengan bank kan ada LPS ya. Nasabah kan yang nyimpen dana di bank kan ditanggung oleh LPS jumlah tertentu. Nah, kalau di fintech ini seperti apa? Apakah ada mekanisme seperti itu atau mungkin ke depannya mau dibikin seperti itu gitu? Oke. Jadi gini, yang pertama banget yang harus disadari Pak Ilham,
bahwa fintech peer-to-peer lending itu sangat amat berbeda dengan perbankan. Perbankan itu sistemnya adalah uang nasabah diakui di bukunya dia, di on balance sheet-nya dia sebagai DPK, dana pihak ketiga, tapi itu masuk ke dalam bukunya dia, pencatatan akuntansinya dia. Lalu dia sebar deh itu dia kelola sehingga dia mendapat penghasilan. So basically uang orang diambil, diakui miliknya dia kelola keluarnya kemana? Ada produk pinjam meminjam, ada mereka melakukan trading di money market, mereka melakukan corporate finance dan lain sebagainya. Nah, LPS ini sebenarnya kalau misalkan Pak Rio bilang tadi itu kan sudah dijaminkan dengan jumlah tertentu itu akan dijaminkan. Jadi syaratnya tuh banyak sebenarnya. Saya sebutin 2 aja deh yang paling utama. Yang pertama, apabila dia uangnya itu bukan dimasukkan ke produk perbankan dengan threshold bunga sekian. Kalau dulu terakhir saya ingat itu sekitar 6%, nggak tahu sekarang mungkin udah diturunin. Kalau dia masuk ke dalam produk perbankan, misalkan depositonya bunganya sekarang 7%, nggak akan masuk di LPS, nggak akan dijaminkan. Yang kedua, maksimalnya adalah per orang itu 2 miliar. Itu perbankan. Untuk peer-to-peer lending itu tidak menyimpan uang, dan kita tidak diperbolehkan untuk menyimpan uang. Peer-to-peer lending itu hanya platform. Kita hanya menghubungkan antara lender dengan borrower. Nah, lender sama borrower ini, mereka lah yang bertransaksi dibantu oleh peer-to-peer lending. Makanya kita tidak mungkin menjamin uang yang bukan milik kita. Karena apa? Di balance sheet kita atau di buku kita itu nggak boleh dicatat. OJK pun melarang itu. Jadi kita punya yang namanya istilah off balance sheet. Uang lender sama uang borrower itu di off balance sheet namanya. Itu tidak diakui sebagai nilai aset atau nilai di dalam buku. Makanya kita pun tidak bisa menjamin hal itu dan kita pun dilarang untuk menjamin hal itu gitu. Nah, jadi tidak ada jaminannya sama sekali. Ini mungkin sedikit kabar buruk bagi para lender bahwa memang peraturan pun melarang bahwa pihak platform untuk menjamin. Karena memang itu adalah transaksi antara lender dengan borrower yang hanya difasilitasi oleh peer-to-peer lending. Oleh karena itu, harusnya menurut Code of Conduct AFPI dan juga himbauan OJK, di setiap website dan aplikasi fintech peer-to-peer lending itu ada disclaimer tuh di bawah. Ada 7 disclaimer, saya lupa 7 atau 8 nih. Itu ada disclaimer yang salah satunya adalah bahwa apabila lender ingin mendanai di fintech peer-to-peer lending itu sudah mempertimbangkan bahwa resikonya itu ditanggung oleh lender. Gitu. Jadi berhati-hatilah bagi para lender karena secara peraturan pun sudah ada disclaimer seperti itu. Makanya pilihlah platform-platform fintech peer-to-peer lending yang sudah terdaftar di OJK, sudah terdaftar di AFPI, dan memiliki TKB 90 yang baik. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab, Pak Rio. Terima kasih.